Al-Qur'an niku luar biasa. Dulu Kanjeng Nabi Muhammad pertama kali membangun masyarakat Arab yang jahiliyah dari sisi peradaban ummiyin, buta huruf wong Arab iku. Dari sisi agama dhalalim mubin, sesat banget, pol sesate. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Jadi orang Arab itu dari sisi peradaban ummiyin, buta huruf. Ketika Kanjeng Nabi dilahirkan, yang bisa baca tulis tidak lebih dari 10 orang. Nama-namanya Ka'ab bin Zuhair, Zuhair bin Abi Salma, Qus al-Ayadi, Antaroh al-Absi, yang bisa nulis baca tulis tuh. Termasuk Umayyah bin Abi Salat, termasuk Sayyidina Umar. Kanjeng Nabi piyambak boten saged baca, boten saged nulis, li hikmatin ya'lamuha Allah. Hikmahnya besar, Kanjeng Nabi boten saged maca, boten saged nulis itu. Kalau bisa baca tulis, nanti dituduh Quran dapat belajar, bukan wahyu, dapat belajar dari guru, dari manusia. Hikmahnya Kanjeng Nabi mboten saged maca, mboten saged nulis. Pertama kali Kanjeng Nabi diperintah oleh Allah membangun masyarakat jahiliyah, memperdengarkan Al-Quran. Hanya dengan, ya bukan hanya sih, memperdengar Al-Quran itulah langkah pertama membangun masyarakat Arab. Yatlu alim ayat. Setelah dibacakan Al-Quran, reaksinya ada yang pro, ada yang kontra. Semua juga kiai-kiai begitu kalau dakwah. Jangan mengharapkan orang tuh pro semua. Jangan harap orang tuh akan taat semua. Kenyataannya begitu. Dakwahnya kiai para ulama juga pasti ada yang senang, ada yang tidak senang. Itu udah sunnatullah itu. Gak usah risau, gak usah gelisah. Berjuang di NU pasti ada yang senang, ada yang tidak senang. Nah, diantara orang yang terpengaruh dengan Al-Quran yang langsung, ini contoh mawon, ada orang namanya Umar, berburu di padang pasir 1 minggu. Pulang dari berburu, pulang ke Mekah, mendengar adiknya namanya Fatimah bintil Khattab dengan suaminya Sa'id bin Nufail bin Zaid atau Sa'id bin Zaid bin Nufail masuk Islam. Umar marah, apa-apa adik saya ini, marah besar. Didatangi rumah adiknya, saya tempelengin. Sampai di sana Fatimah sedang baca Quran dengan suaranya yang merdu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tahu betul merdu mboten. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil 'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Itu Umar mendengarkan surat Toha dibaca oleh adiknya, melumpruk. Bahasa Pekalongan apa melumpruk? Apa? Lumpruk, lemes. Terduduk. Yang tadi mau nempelengin itu malah direbut kertasnya yang dibaca oleh adiknya itu, dibaca Bismillahirrahmanirrahim dengan gemetar. Jenengan mau coba gemetar mboten? Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Selesai baca, apa kata Umar? Aina Muhammad al-an? Di mana Muhammad sekarang? Di sana, di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam di Jiyad.
Langsung lari ke sana, ketok pintu. Kanjeng Nabi sedang berkumpul dengan para sahabatnya as-sabiqinal awwalin. Mereka ketakutan para sahabat. Umar mau marah ini karena Umar itu terkenal preman, jagoan. Semua ketakutan. Kanjeng Nabi dengan tenang perintah, iftah lahul bab, buka pintu untuk Umar. Umar masuk, langsung merangkul Kanjeng Nabi, mengucapkan kalimah syahadah, masuk Islam. Kanjeng Nabi bersyukur kepada Allah karena itu merupakan doanya Kanjeng Nabi, Allahumma a'izzal Islam bi ahadi umarain. Ya Allah, kuatkan Islam ini dengan salah satu Umar. Kalau enggak Umar bin Khattab, Amr bin Hisham, Abu Jahal. Hidayah jatuhnya ke Sayyidina Umar. Itu salah satu bukti bahwa Quran bisa memberikan langsung hidayah kepada pendengarnya. Al-Quran dalam sejarahnya dulu tulisan Quran tanpa titik. Titik ora ono. Ba, ta, boten wonten titike. Jim, ha, kho polos. Dal, zal, sami. Ro, zai, podo. Sin, shin, ora ono bedane. Orang titik yang betul. Orang yang pertama kali menggagas titik tulisan Arab adalah Syekh atau Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Sopo? Angel jenenge angel iku. Biasanya Toto jenenge. Toto. Tahun 59 Hijriah. Beliau wafat tahun 62 Hijriah. Sudah ada titik masih kangelan orang yang bukan orang Arab, orang ajam, kita-kitaan lah. Masih kangelan maca Al-Qur'an wis ana titike iku. Maka Syekh atau Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi wafat tahun 170 Hijriah bikin harokat fathah, dhammah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, syiddah, sukun. Sapa sing gawe jenenge? Alah. Tahun piro wafate? Cerdas. Wis ono titik, sudah ada harokat, masih banyak orang baca Quran tidak benar. Maka ada seorang imam namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam menggagas ilmu tajwid di tilawatil Quran. Ilmu tajwid. Namanya siapa namanya? Orang tak ulang. Enggak saya ulangi. Wafat tahun 224 Hijriah. Baru ada terminologi idhar, idgham, ikhfa, qalqalah, mad lazim, majaiz, baru itu tahun 200-an baru. Sebelumnya nggak ada itu istilah itu. Jadi kalau panjenengan saumpama Sayyidina Abu Bakar ditangkap saka kuburan, ditakoni ngertos mboten panjang idhar itu kok mboten ngerti apa iku. Idhar mana menampilkan. Itu kom ya berengeng wis ngono artine, tapi nggak ngerti bahwa itu terminologi sebuah disiplin ilmu pengetahuan. Jadi ilmu tajwid itu sangat-sangat menolong umat Islam agar membaca Qur'annya benar. Al-Quran merupakan mukjizah khalidah, mukjizat Kanjeng Nabi yang langgeng ila yaumil qiyamah. Coba Nabi Musa mukjizate tongkat iso dadi ular. Hebat boten? Masih ono? Sudah enggak ada. Nabi Isa mukjizate bisa menyembuhkan orang buta, bisa menyembuhkan orang lumpuh. Nabi Isa hebat boten? Masih ada? Tapi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mukjizate Al-Qur'an ila yaumil qiyamah. Ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun
qadimatun sifatul mausufi bil qadami damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyina id ja'at walam tadumi qarrat biha ainu qariha faqultu lahu laqad dhafirta bihablillahi fa'tasimi in tatluha khifatan min harri nari ladha atfa'ta nara ladha min wardiha syabimi. Ayatul haq minar rahman muhdatsatun qadimatun. Piye artine iku? Quran niku mushafe samomo iki mushaf samomo iki. Iki hadis anyar wong dicetak di Jakarta, di Surabaya, Semarang. Sing nyetak manusia, kertasnya bikinan manusia, tintanya bikinan manusia. Anyar nopo qadim? Anyar, mushafe anyar. Tapi Quran sebagai sifatnya Allah, sifat kalam qadimah. Paham boten? Paham boten? Sifatnya Allah duwe sifat kalam, yaitu Al-Quran. Sebagai sifat Allah, Quran itu qadimah, tapi mushafe hadithah. Maka ayatul haqqin minar rahman muhdatsatun qadimatun sifatun lil mausufil qadim damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin, langgeng bersama kita, maka ngungguli mukjizatnya para nabi. Para nabi mukjizatnya hilang, Kanjeng Nabi mukjizat boten tidak hilang. Bahagialah, senenglah orang yang membaca Al-Quran. Qarrat biha ainu qariha. Anda baca Quran, insya Allah hatinya tenang, insya Allah tentrem uripe. Duwe duit atau duwe duit, duwe duit utawa duwe duit, hatinya tenang baca Quran. Intatluha khifatan min harri nari ladha atfa'ta nar ladha. Kalau kamu baca Quran niate kalau kamu baca Quran takut neraka, karena takut neraka itu dengan bacaanmu angapin neraka padam. Kalau panjenengan maca Quran karena wedi neraka, itu geni neraka sirep mati dengan baca Quran panjenengan. Pengen mboten nyirep api neraka? Pengen mboten? Nah, monggo sing rajin maca Quran, tapi macane sing bener. Rubba qari'il Quran wal Qur'anu yal'anuh. Banyak sekali orang baca Quran, jangankan dapat pahala, bahkan dapat laknat dari Al-Quran karena bacanya ghair mujawwadah, boten nganggo tajwid. Jadi semua ilmu itu bid'ah. Ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu tajwidnya bid'ah. Kanjeng Nabi mboten ngajari. Mari kita tinggalkan bid'ah, ilmu ditinggalkan gitu. Ya Allah, ini goblok banget sih, masya Allah. Semua ilmu bid'ah, Kanjeng Nabi mboten damel ilmu tajwid, sorof, nahwu, balaghah, ilmu hadis, sahih, hasan, dhaif. Mboten ngajari ngoten. Mboten ngajari harokat, mboten ngajari titik, mboten ngajari ilmu tafsir, ilmu fikih, usul fikih, ilmu kalam. Ilmu semuanya min ibda'il ulama, dari kreativitas para ulama. Kanjeng Nabi mboten ngajari. Berarti ilmu itu Tapi ini orang gelem nganggo bid'ah tajwid, sampean baca Quran dapat laknatnya Quran. Ini orang gelem nganggo bid'ah tajwid. Pun. Kalau sudah Kanjeng Nabi sudah menyampaikan baca Al-Quran, tingkatan kedua, fase kedua, wa yuzakkihim. Kanjeng Nabi membentuk karakternya orang Arab. Mari kita harus berkarakter menjadi umatnya ini. Semua manusia punya hawa nafsu. Punya apa? Ya kulon barang, kulon nggih. Nafsu ada dua. Nafsu ghadabiyah, nafsu syahwatiyah. Nafsu ghadabiyah, saya harus jadi ketua PBNU. Ghadabiyah.
Saya harus anggota DPR, saya jadi bupati, saya jadi komandan, harus jadi ketua, harus jadi kepala, harus jadi pemimpin, harus jadi imam, gak mau makmum. Namanya nafsu ghadabiyah. Paham betul, paham betul? Namanya apa? Nafsu ghadabiyah. Dengarkan. Tapi kalau niatnya baik, niatnya ta'abbud, caranya benar, bisalah, caranya benar, meraih jabatannya dengan benar, dan tujuannya ibtigha amardhatillah. Saya ingin jadi bupati Pekalongan, niatnya akan menata masyarakat Pekalongan, memajukan pendidikan, menegakkan hukum seadil-adilnya, perhatian pada masyarakat miskin, petani, buruh. Baik niatnya itu, caranya benar, tidak menyakiti sana sini, kampanyenya itu. Tujuannya lillahi ta'ala, mencari ridho Allah, mencari pahala Allah. Maka nafsu ghadabiyahnya orang itu ganti namanya. Bukan nafsu ghadabiyah, apa namanya? Himmah. Apa namanya? Yang keras, apa namanya? Bukan nafsu ghadabiyah, himmah namanya. Kanjeng Nabi niku orang yang punya himmah besar. Untung Kanjeng Nabi orang Arab nek panjenengan jadi nabi lah sembuh. Nek Kanjeng Nabi panjenengan model potongan lah sembuh. Ngelempreng, lentruk, lemes, kalahan, wedinan, lah jereh. Lan model Kanjeng Nabi kok sampean betul bakal sukses. Kanjeng Nabi orang yang punya himmah, saya harus menang. Muhammadun qaimun lillahi dzu himami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi, Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Muhammadun qaimun lillah, selalu berdiri berjalan di jalan Allah, dzu himamin, mempunyai himmah yang besar. Saya tidak mau kalah. Panjenengan ngoten mboten? Ora gelem jawab ya. Suatu ketika pamane Abu Thalib nasihati Kanjeng Nabi, Muhammad, aku khawatir dengan keselamatanmu Muhammad. Ini orang Quraisy mau membunuh kamu. Wis leren wae leren, berhenti dakwah Muhammad. Ini orang Quraisy sudah marah betul sama kamu, mau membunuh kamu Muhammad. Leren ya leren, berhenti ya. Jawabnya Nabi Muhammad, ini orang himanya besar nih. Wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Demi Allah pamanku, seandainya orang Quraisy meletakkan matahari tangan kananku, rembulan tangan kiriku, betapa beratnya itu. Matahari diletakkan tangan kanan, rembulan tangan kiri. Untuk saya tidak berdakwah, saya tidak akan berhenti sampai saya mati. Hatta ahli kaduna. Niku himanya Kanjeng Nabi. Sampeyan ngoten mboten? Orang Jawa Masya Allah, apa wis bengi apa? Ngoten mboten panjenengan? Saya berjuang NU sampai mati. Ngoten mboten? Allah ndi opo? On. Nomor loro. Nafsu syahwatiyah. Apa? Saya harus kaya, duit banyak, omah banyak, mobil banyak, sawah banyak, kebun banyak, perusahaan banyak. Apalagi yang banyak? Itu namanya syahwatiyah namanya. Saya harus kaya, saya harus jadi konglomerat. Itu namanya syahwatiyah namanya. Rumah harus bagus, mobil banyak harus bagus-bagus, uang banyak, sawah banyak, kebun banyak, perusahaan banyak. Namanya nafsu syahwatiyah. Tapi dengarkan, tapi kalau dengan niat benar, caranya benar, cara cari kekayaannya benar, tujuannya ibtigha amardhatillah, maka nafsu syahwatiyah ganti jenenge apa? Azimah. Apa? Kalau kita ingin kaya, cari duit,
cari kekayaan, niatnya bagus, caranya benar, tujuannya mulia, itu namanya azimah, bukan hubbud dunia, bukan. Oleh karena itu sekali lagi kita harus kaya. Perjuangan butuh uang, pendidikan butuh uang, semuanya butuh uang. Ngelakoni ibadah butuh duit. Sayyidina Utsman itu kaya, sahabat. Suatu ketika dagangannya gandum datang dari Syam, dibawa dengan 700 onta karungan itu. Lalu kita 700 cikar lah kalau kita ya, cikar lah. Masuk ke Madinah akan diborong oleh para konglomerat Madinah, orang Yahudi. Saya kasih untung 2 kali lipat atau 100%. Enggak. 200%, 100% enggak, 200% enggak, 300% enggak. Terus mintanya berapa Utsman? Akan saya sodakohkan. Jadi Sayyidina Utsman itu sedekah gandum sing digowo 700 onta. Panjenengan sedekah 700 napa? 700 napa? Orang kaya itu. Sa'd bin Waqqas, Sayyidina Sa'd bin Waqqas kaya. Kebunnya, hartanya, uangnya, dirham dinarnya, sapi, ontak, weduse, wakeh. Pernah suatu ketika akan disodakohkan semua. Kanjeng Nabi ngelarang. Kanjeng Nabi mboten ngizini. Jangan Sa'ad, jangan semua, sepertiga saja. Watsulutu minka katsir. Sepertiga hartamu sudah cukup banyak untuk sedekah. Saumo panjenengan duwe duit 3 triliun. Sedekah sepertiga 1 triliun, kata dereng. Ya ampun kata dereng. Ya kata, lah panjenengan sepertiga pinten? Sepertiga dunia panjenengan pinten? Kok guyu ya? Sepertiganya uang panjenengan pinten? Jadi Sa'd bin Waqqas kaya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, qutbun minal aqtabil arba'ah. Wal qutub sekawan, di antara Syekh Abdul Qadir Jailani di antaranya. Abil Hasan Syadzili, Said Badawi, Ar-Rifai. Suatu ketika, ini orang Baghdad kan, tinggalnya di Baghdad. Suatu ketika ziarah kubur datang Imam Syafi'i, Mesir, di kampung Fustot namanya. Ziarah kubur Imam Syafi'i, ternyata melihat kanan kirinya masyarakat kuburan Imam Syafi'i, kanan kirinya melarat-melarat wongnya. Segera saja Syekh Abdul Qadir Al-Jailani beli tanah 10 hektar, diwakafkan untuk penduduk sekitar kuburannya Imam Syafi'i. Sampai sekarang masih ada tulisannya pelang besar, Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ku Pak wali sugi roman. Panjenengan wali dudu. Sugi mboten. Orang jawab ya Allah. Panjenengan wali dudu. Duh. Sugi enggak? Enggak. Roman tidak. Terus apa manfaatnya urip sampean? Syekh Abdul Jalani. Syekh Abil Hasan Asyadzili yang punya tarekat Syadziliyah, Hizb Nasr, Hizb Bahr. Pengikutnya 6.000 orang datang di kota Quneitra Mesir. Muridnya ditanggung kehidupannya, ekonominya pengikutnya ditanggung, mangan minumnya lah, sapakaian barang. Jadi Syekh Abul Hasan Asyadzili nanggung mangane murid. Monggo sekali lagi namanya azimah. Apa namanya? Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu fatakburu fi ainis saghiri sigharuha wa tasgharu fi ainil azimil azaimu. Azaim, makarim, kebesaran, kesuksesan harus direbut dengan azimah. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu. Paham nggih? Jadi
ajaran agama Islam sendiri memerintahkan kita umat Islam harus kaya. Harus kaya. Ayo sekali lagi. Saya harus menang. Apa itu? Apa namanya? Himma. Apa namanya? Nah, saya harus kaya. Apa namanya? Azimah. Alhamdulillah. Jadi mohon maaf nih, mohon maaf. Nek wonten kiai ngajari ojo sugi-sugi. Ojo nemen-nemen golek dunia. Dunia iku batang, bangkai. Iku mohon maaf nggih. Ya, bertentangan dengan Al-Qur'an itu sendiri. Quran mengatakan walaqad katabna fiz zaburi annal ardo yarithuha ibadiyas sholihu. Kekayaan alam ini, tambang-tambang, hutan-hutan, ikan di laut milik panjenengan semua soleh. Karena ajarannya kiai kadang-kadang keliru, aja sugi-sugi, ojo nemen-nemen golek dunia, itu salah niku. Quran selalu mengatakan dunia itu, harta itu khair. Khair itu apa maknanya? Bagus. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia iku demen khair. Dunia artinya harta. Mboten nate Quran ngendikaaken syar. Dunia itu elek, mboten nate. Idza hadara ahadakumul maut intaraka khaironil wasiyah. Nek ana wong mati ninggal khair, duit iku ninggal harta maksudnya khair. Wa anfiqu khairan li anfusikum. Kamu harus infak khair, duit itu. Jadi Quran selalu mengatakan duit itu baik, tidak pernah mengatakan uang itu jelek. Paham boten? Nah, sembayang salat harus nutupi aurat. Itu artinya harus punya pakaian. Minimal 7. Sarung 7, baju 7, kaos dalam 7, celana dalam 7, kopiah 7, sandal 7. Dan jenengan sholat ngau sarung sing 2 bulan durung dikumbah. Cap gajah duduk 2 bulan belum diumbah. Kelambine koko wis 2 tahun durung ganti. Sorbane pas waktu pilbub ada bagi-bagi sorban. Musolane alah wattnya listriknya 5 watt, kelasane soek, jedingnya kok apa kosong, ciduke bolong, ya Allah, masya Allah. Minyak wanginya misik, rokoknya jarum coklat, alah masya Allah. Sandale lili, ya Allah. Monggo, ayo kita dunia kita kuasai. Bukan kita materialis, bukan kita hubbud dunia, bukan. Tapi tadi tuh niatnya baik, caranya benar, tujuannya mulia. Betul nggih? Sesudah itu Nabi Muhammad napa? Wa yu'allimuhumul kitab. Baru setelah orang Arab bisa baca Quran, karakternya dibangun, karakter yang tadi itu dibangun, baru diajari skill ilmu pengetahuan. Jadi ilmu itu setelah akhlak, ilmu setelah karakter, ilmu setelah akhlak, bukan akhlak dulu, bukan akhlak belakangan, ilmu dulu. Wah. Orang pinter, orang akil, orang alim, dia akalnya cerdas. Paham betul? Akalnya saya akan merubah kehidupan, akan memajukan masyarakat. Pinter itu cerdas dengan ilmu yang dia kuasai. Tapi wong pinter tok, sing pinter mawon lho nggih, sing cerdas mawon, kadang bohong, nipu, manipulasi, ngapusi, korupsi, nyolong. Tapi kalau orang berakhlak tidak mungkin punya niat seperti itu. Kalau berakhlak tidak mungkin hatinya isinya khianat, suudzon, hiqad, hasud, hubbud dunia, bakhil, takabur, sum'ah, ujub, riya, boten bakal. Adawah, baghdha, boten bakal. Orang akhlaknya baik itu.
Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabat umat bangsa lah, martabat bangsa tergantung akhlaknya. Kalau akhlaknya baik, martabatnya mulia. Kalau akhlaknya bejat, martabatnya hancur. Jadi yang mengangkat martabat umat bangsa ini akhlak, bukan agama. Bukan. Agama itu amanah ilahiyah, samawiyah, muqaddasah. Agama itu amanah Gusti Allah, kepercayaan Gusti, titipan Gusti Allah sampean. Allah titip agama ya. Titip nih agama ya, dijaga itu agama dari langit, suci, sakral, muqaddasah. Isinya loro. Satu akidah, dua syariah. Apa isinya apa? Syariah. Akidah kita orang NU ikut Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari. Imam Asy'ari muridnya Imam Abu Ali Al-Jubai. Abu Ali muridnya Abu Hashim Al-Jubai. Abu Hashim muridnya Abul Hudal Al-Allaf. Al-Allaf muridnya Ibrahim An-Nadham. An-Nadham muridnya Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid muridnya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha muridnya Muhammad bin Sayyidina Ali dari istri kedua. Sayyidina Ali setelah Siti Fatimah wafat, kawin lagi, nikah lagi dengan Khawlah binti Ja'far dari suku Bani Hanifah. Punya anak cerdas namanya Muhammad, tidak berpolitik. Kalau Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain yang istri Fatimah berpolitik. Berpolitik. Kalau Muhammad ngajar mawon, ulama mawon. Muridnya banyak muridnya. Jadi ikut Imam Asy'ari berarti ikut Kanjeng Nabi. Muhammad bin Hanafiyah dari bapaknya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dari Kanjeng Nabi. Jadi kita ikut Imam Asy'ari berarti ikut Kanjeng Nabi. Imam Asy'ari ngarang kitab Maqalatul Islamiyyin, Al-Ibanah, Al-Luma dan beberapa yang lain lah. Dua murid Al-Bahili, Ibnu Mujahid. Nanti punya murid Abu Bakar Al-Baqillani, kitabnya At-Tamhid, Al-I'jaz, Al-Bayan, antara lain kitab kata. Baqillani punya murid Imam Haramain, karangannya Latiful Isyarat, Asy-Syamil, Al-Arba'in. Imam Haramain punya murid Imam Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, karangannya kata Bidatul Hidayah, Minhajul Abidin, Mishkatul Anwar, Madinah Huri Ahli, Qasid Ta'iyah. Wah, banyak sekali. Puncaknya adalah Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali punya murid Imam Abdul Karim Syihristani, punya karangan Nihayatul Iqdam fi Ilmil Kalam, Al-Milal wan Nihal. Syihristani punya murid Imam Muhammad bin Umar Fakhrur Razi. Saya lagi ngaji, lagi baca Fakhrur Razi tiap malam Jumat dan malam Senin. Tafsir yang paling sulit pakai online. Pengikutnya juta ribuan, 30.000 yang ngaji sama saya. Dari Mesir, dari luar negeri banyak pakai online. Kalau yang ketemu sih cuma santri. Imam Razi karangannya kata Al-Matalibul Aliyah, Tafsir Mafathirul Ghaib, Ar-Ruh wal Nafas dan banyak. Imam Razi punya murid Aduddin Al-Iji, kitabnya namanya Al-Mawaqif 7 jilid. Al-Iji punya murid As-Sanusi, karangannya Al-Aqidatul Kubra. As-Sanusi punya murid Ad-Dasuqi, karangannya apa? Hasyiah Ad-Dasuqiyah, Jauhar Tauhid. Al-Baijuri punya murid Al-Baijuri, Jauhar Tauhid. Al-Baijuri punya murid Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Zaini Dahlan karangannya Syarah Jurumiyah, Syarah Alfiyah, banyak sekali, Mutammimah. Zaini Dahlan punya murid Ahmad Khotib Sambas Kalimantan Barat, karangannya Fathul Arifin. Khotib Sambas punya murid Muhammad Nawawi Banten, karangannya kata yang terkenal Qurratul Uyun. Ya, tafsir Munir, Syatijan Dorori, Safina Sulam, Nawawi Banten. Nawawi Banten punya murid Mahfud Termas, karangannya namanya Manhad Dawin Nador. Mahfud Termas punya murid Khalil Bangkalan. Khalil Bangkalan punya murid Hashim Asy'ari. Jadi panjenengan ikut Hashim Asy'ari berarti ikut Imam Asy'ari. Ikut Imam Asy'ari berarti ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hashim punya putra Wahid Hashim, Wahid Hashim punya putra Abdurrahman Wahid.
Dan sampai sekarang kelanjutannya pengurus NU semuanya. Paham boten? Itu namanya ahli sunnah wal jamaah. Lah akidah Imam Asy'ari yaitu sifat 20. Nomor siji sifat wujud. Nomor siji. Padahal di Quran enggak ada. Monggo tanggal sing hafal Quran. Kulo mboten hafal Quran, kulo mboten. Ono ayat sing innallaha wujud. Betul wonten. Nek sami'an basira, sami'un basir, qadirun hakimun, rahimun rahmanun, ghafur. Wonten niku. Tapi wujud mboten wonten. Nggih mboten. Sing hafal Quran sinten hafal Quran? Mboten wonten kan? Innallaha wujud. Ora ono iku. Tapi Imam Asy'ari karena ngeman karo umat Islam, ngeman kali kula, menetapkan sifat nomor satu sifat wujud. Imam Asy'ari bola-bali maca Quran, golek sifat wujud boten wonten. Kenapa? Karena Imam Asy'ari niki, karena sesungguhnya kita ini tidak ada. Tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lafal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan kata ada karena ada yang ada. Atau kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Lah paham ora iki? Kita ini tidak ada sebenarnya. Kita ini Adam mahd. Contoh, domir, kata ganti pronoun. Bahasa Arab, ana, anta, huwa. Aku, engkau, dia. Ana Sa'id, ana Ahmad, ana Abu Bakar. 80 tahun. Paling lawas, 100 tahun lah, 100 tahun paling lawas. Mati kabeh bakale. Tinggal ana satu, anta satu, huwa satu yang tidak akan mati, yang tidak akan hilang, yang tidak akan yang bakok. La ilaha illa ana. La ilaha illa anta subhanaka minadh dhalimin. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi yang sebenar-benarnya aku, yang sebenar-benarnya kamu, yang sebenar-benarnya dia adalah paham alhamdulillah. Jadi kita ini sebenarnya tidak ada. Hanya dipinjemin 80 tahun. 90 tahun wis mati semua. Anak Hasan, anak Abu Bakar, anak Fatimah, aku Hasan, aku Abu Bakar, aku Fatimah, aku Said. Gak ada semua nanti. Tinggal anallah. Engkau Hasan, engkau Ahmad, engkau Toto, engkau Afandi, engkau Fatimah, engkau Zainab, mati semua, tinggal antallah. Dia Hasan, dia Abu Bakar, dia Khalid, dia Fatimah, dia Zainab, dia Tuti, mati semua, tinggal huwallah. Paham? Maka yang ada hanyalah yang ada, yaitu Allah. Ayo bareng-bareng muni ben paham yuk. Kita ini sebenarnya tidak ada. Ayo. Tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum kata ada itu ada, sudah ada. Lapal ada itu durung ono, Allah wis ono gitu. Lapal ada, lapal wujud, bahasa Arab wujud lah. Lapal ono, lapal ada, lapal wujud, sedurunge ono, ku Allah wis ono. Paham mboten? Jadi yang ada sebelum kata ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan kata ada. Ahmad ada di masjid atau Ahmad tidak ada di masjid. Kita menggunakan kata ada atau kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Halah. Harus paham ini akidah Imam Asy'ari nih. Katanya di sini oleh jamaah.
Kok di YouTube ada dipotong omongan saya ini. Allah tidak ada. Nah itu ya saya. Ini wong goblok dilayani saya kangen. Orang sang layan wong goblok. Bon. Sekarang agama nomor 2 apa? Syariah. Katakanlah kita ikut Imam Syafi'i. Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Nama Imam Syafi'i itu. Menurut Imam Syafi'i, kita ini tidak cukup dengan Quran dan hadis. Imam Syafi'i jawab suratnya pertanyaannya Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi ini takon Imam Syafi'i kirim surat, Syekh bagaimana cara memahami agama Islam, syarat Islam. Imam Syafi'i panggil muridnya namanya Robi' bin Sulaiman Al-Muradi. Naktub ar-risalah. Ayo kita gawe surat yuk. Balesi pertanyaan gubernur. Imam Syafi'i yang ngendikan, Robi' yang nulis. Terjadi suratnya itu 300 halaman. Surat Imam Syafi'i ini. Itu namanya ar-risalah. Awal mula ada ilmu usulul fiqh. Menurut risalah Imam Syafi'i, ini ringkas mau lagi, ini rinci 3 tahun ya Allah. Aku iso ngene 3 tahun kok. Kaenakan banget jenengan. Ringkas mawon. Orang ingin paham agama Islam, pertama harus Quran. Tapi tidak semua dalam Al-Quran ada. Dan ayat Quran macam-macam. Muhkamah, mutasyabihah, mutlaqah, muqayyadah, hakiki, majaz, am, khas, nasikhah, mansukhah. Diterangkan kalau Syafi'i kabeh rinci niku. Wis saya cerita ngeten lah, ringkasnya ngeten pun. Quran perintah salat. Aqimus shalah, aqimus shalah, aqimis shalah, yuqimunas shalah, aqamus shalah. Musallin. Quran itu sampai 62 kali. Barang siapa tidak sholat masuk neraka. Tapi Quran boten wonten ayat Quran sing nerangaken salat iku ping pira. Jenenge apa salat iku? Boten wonten ing Quran. Boten wonten penjelasan salat itu 5 kali khamsa marrat. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Wonten ing Quran? Wonten boten? Orang sejauh orang tahu maca Quran. Maca Quran kuluh kalau falak nas tahlilan. Ini panjil maca Quran dari awal sampai akhir. Ora ono ayat nerangkan salat iku ping 5. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Betul wonten. Wontene teng hadis. Maka tidak cukup dengan Quran, harus berpegang pada hadis. Hadis ada mutawatir, ada hadis masyhur, hadis aziz, hadis ahmad. Hadis ahad itu kalau dari matan. Kalau dari sisi sanad ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Sahihnya lidzatih dan lighairi, hasannya lidzat dan lighairi, dhaifnya muallal, munkar, makdzub, matruk dan sebagainya. Di hadis ada furidat alaikum khamsu maktubat. Adz-dzuhr wal 'asr wal maghrib wal isya wal fajr. Salat sing wajib iku ping 5. Hadis niku bukan Quran. Zuhur, asar, maghrib, isya. Pun paham? Di hadis tidak menjelaskan prakteknya salat. Caranya piye? Aku suruh wis salat itu ping 5. Jenenge zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Lah caranya salat piye caranya? Boten wonten hadis menjelaskan caranya sholat. Itu namanya ilmu fikih namanya. Ilmu fikih itu karangannya ulama, karangannya imam mujtahidin. Ilmu fikih itu. Jadi kita bisa sholat kalau kita ikut Imam Syafi'i. Kalau ikut Syafi'i nggak bisa sholat. Kalau ada orang sholat ditanyai dari mana ente belajar sholat? Wah ini saya dari Quran dan hadis. Wallahi bohong. Wallahi bohong. Tempeleng lah kira-kira. Kalau dia jawabnya, saya nggak taklid, tapi saya ikut orang tua. Ya itu namanya taklid goblok. Ikut orang tua kamu, orang tuanya dari kiainya, mentok Imam Syafi'i. Produk para ulama
produk akale ulama, melahirkan namanya ilmu fikih. Jadi kita nggak bisa sholat kalau tidak kita ikuti ijma'ul ulama. Paham betul? Ini contoh ben cepet lah. Wes, ada orang sholat ngakunya nggak taklid langsung pada Syafi'i. Dari mana? Langsung dari Quran. Dari mana? Dari Quran hadis. Hadis yang paling hebat siapa? Oh, Imam Bukhari. Imam Bukhari paling nomor satu. Ya aku ya roh lah, maksud aku roh. Hadis paling hebat itu hadis Imam Bukhari. Tapi ente tidak tahu. Saya tahu Imam Bukhari ahli hadis nomor satu. Tapi ente nggak tahu Imam Bukhari yang hafal hadis 600.000 itu taklid pada Imam Syafi'i. Paham betul? Ya sudah, saya ikut Imam hadis Abu Dawud. Abu Dawud itu muridnya Imam Ibnu Rahaweh. Ibnu Rahaweh muridnya Syafi'i. Ya sudah, saya ikut Imam Turmudi. Turmudi itu muridnya Imam Hasan, Ali bin Hasan. Ali bin Hasan muridnya Syafi'i. Ayo, mau apa lagi? Mau apa lagi? Kita tidak bisa sholat. Sholat mau baru sholat ini, belum yang lain-lain. Kalau kita tidak ikut ijma'ul ulama. Sedikit kias. Kalau nggak pakai kias, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Contoh, kias burhani. Kias ada 9. Burhani, aulawi, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syari, ikna'i. 2 saya contohkan. Kias burhan. Sabu-sabu halal nopo haram? Jawab, halal nopo haram? Saya berani-berani mengharamkan. Di Quran ada? Di Quran wonten inna sabusa wonten, atau bahasa Arab, dia bahasa Arab, innal mukhaddirati haram. Wonten ayatnya wonten. Kok bisa ngaram ke? Nganggo otak dong. Analogi namanya. Kias namanya. Dikiaskan pada khomer. Khomer di Quran ada, haram hukumnya. Innamal khomru wal maisir wal ansab wal azlam rizum min amali syaitan fajtanibuh. Khomer haram. Nah ini barang ini, sabu-sabu ini podo karo khomer, sama-sama memabukkan. Itu namanya kias, sama-sama itu loh, sama-sama memabukkan. Hadza muskirun wa kullu muskirin haram wa kullu muskirin khomrun wa kullu khomrin haram fahadza haram. Setiap ini barang memabukkan, setiap memabukkan berarti khomer, setiap khomer haram. Berarti ini barang kias burhani namanya. Kias aulawi nomor 2. Nempeleng ayah ibu boleh tidak? Ayah ibu tak pukulin boleh tidak? Jawab boleh tidak? Quran nggak ngelarang tuh. Saya belum berani ngelarang. Quran bukan ngelarang. Quran bukan ngelarang sampean mukuli ayah ibu, nggak ngelarang nggak. Yang dilarang oleh Quran, wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar karo wong tua dan jangan bentak-bentak ayah ibu. Kalau gitu kita masuk rumahnya ayah langsung tempelin aja, nggak usah ngomong. Nah harus pakai kias, namanya kias aulawi. Kalau bentak saja haram, kalau ngomong kasar saja dosa, lebih-lebih namanya kias lebih-lebih namanya. Kias apa namanya? Lebih-lebih aulawi, lebih-lebih nempeleng. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kamu jangan mendekati zina. Wala taqrabu. Sing dilarang apa yo? Dilarang apa ini? Mendekati. Lah zinanya. Zinanya lebih-lebih. Jadi gitu ah. Mendekati zina haram, zinanya lebih-lebih. Aulawi namanya. Ini pakai kias. Coba kalau nggak pakai kias, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Maka agama amanah kepada kita semua. Agama 2 isinya, yaitu akidah dan syariah. Nahdlatul Ulama berakidah ahli sunnah wal jamaah, bersyariah juga ahli sunnah wal jamaah. Ikut NU. Kalau pesantrenkan anak jangan aneh-aneh. Sing wis jelas mawon Lirboyo, Ploso, Tegarejo, Sarang, jelas kempek, kemonggo kempek, buntet, babakan. Mari
kita jangan ketinggalan, santri jangan ketinggalan. Lah Kanjeng Nabi setelah mendidik ilmu pengetahuan baru wal hikmah. Sahabat orang Arab, sahabat dididik dengan wisdom. Wisdom itu apa? Nurun ya mubashir yakdzifullahu ala qalbi man yasha. Hikmah itu adalah langsung direct, langsung cahaya dari Allah. Itu namanya hikmah. Contoh Sayyidina Umar dapat surat dari gubernur Mesir. Amirul Mukminin, assalamualaikum. Dulu sebelum agama Islam datang, kalau sungai Nil surut airnya, itu pertanda minta tumbal. Tumbalnya perawan cantik, diberi perhiasan lengkap, dilempar ke sungai, nanti airnya datang, hanyut ke bawah air. Dulu sebelum Islam. Sekarang sudah Islam bagaimana? Ini sungai Nil lagi surut ini, nggak datang airnya. Sayyidina Umar ambil kertas, ambil pulpen, kirim surat kepada sungai Nil. Saudara sungai Nil, kalau kamu mengalirkan air lillahi ta'ala, mengalirlah. Tapi kalau kamu mengalirkan air karena ingin tumbal gadis cantik, nggak usah ngalir, saya nggak butuh kamu. Dilempar ya sana ya, dilempar bawa ke Mesir ya. Dilempar ke sungai Nil, datang airnya sampai sekarang nggak pernah asat. Niku karomai Sayyidina Umar. Sampai sekarang nggak pernah surut sungai Nil itu. Berkat suratnya Sayyidina Umar. Gus Dur jalan-jalan gerak badan pagi, mampir ke rumah saya, minta air putih, minta roti, tidur, ngorok lah. Saya buka AC, ngorok 20 menit. Tiba-tiba bangun, ada saksinya, saya bukan ngomong bohong. Namanya Ulil Absor, saya dokter Ulil Absor sekarang udah dokter. Mengko Kang Said sampean dadi ketua umum PBNU nek wis umur 56. Betul Pak. Saya di Makassar umur 56 tahun. Sebelumnya saya kalahkan dari Boyo. Itu 56 tahun jadi ketua umum PBNU. Gus Dur sudah ngendikan. Dari mana itu? Dari mana itu? Nurun mubashir yakdzifullahu ala qalbi man yasha. Pon, setelah sakit dari rumah sakit, di rumah masih agak sakit. Di dalam kamar ada saya, Saifullah Yusuf, Muhaimin, Pak Cekrawardaya, Menteri Koperasi, ada Pak Wisnu, mantan Ketua Golkar Jawa Tengah. Sekarang Ketua mantan Jawa Tengah. Waktu itu belum jadi Ketua Golkar belum. Kita ngobrol pelan-pelan, Gus Dur lagi ya setengah sare lah. Tiba-tiba duduk. Mengko aku jadi presiden. Kita orang 5 ini kaget. Ini Gus Dur udah konslet ini. Orang waras Gus Dur ini. Masih Pak Harto Pak. Bukti mboten jadi presiden mboten. Ini dari mana itu? Ada main bola. Prancis lawan Spanyol. Kita nonton, saya Muhaimin, Saifullah Yusuf, waktu itu di Ciganjur, nonton TV. Gus Dur mboten ningali, mboten nonton namung mirengaken mawon. Iki bakal Prancis menang 1-0 iki. Tenang, 1-0 tenang, sing menang Prancis. Engko namanya wal hikmah. Yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Muga-muga di Pekalongan masih banyak sahibul hikmah, ashabul hikam, ashabul hikmah yang mendapatkan nurun mubashir minallah ta'ala. Bukan dari belajar, bukan dari ngaji, bukan dari baca buku, bukan, tapi langsung dari Gusti Allah melalui khawatir malakutiyah. Khawatir ono papat. Krentege ati niku wonten papat, krentege ati niku. Khawatir ilahiyah namanya hidayah, khawatir malakutiyah namanya ilmu laduni misalkan, ilham, khawatir nafsaniyah namanya hawajis, hawa nafsu, khawatir syaitoniyah namanya wasawis godaan. Pun ngoten mawon, ringkes mawon pun. Ini terangkan ya sawunge mboten entek niki. Hanya pesantren yang bisa menjaga akhlak, yang bisa menjadi akhlakul karimah hanya pesantren. Jangan harap akhlak akan terbangun dari luar pesantren. Pesantren bagaikan Siti Asia. Siti Asia, Musa cilik. Musa sing kawit bayi teko nang remaja gede. Urip nang jero istana Firaun. Isine kufur, fujur, fasik, mungkarat, maksiat isine istana Firaun niku. Nggih mboten?
Tapi Nabi Musa setelah besar tidak menjadi kafir, tidak menjadi musyrik, tidak pelaku maksiat, tidak pelaku mungkarat. Kenapa? Dididik oleh imra'atun salihah abidah mukhlisah Siti Asiyah. Yang lain melakukan kemungkaratan, kemaksiatan, kemusyrikan, kekufuran. Nabi Musa tidak, bahkan nanti jadi nabi berkat didikannya satu orang namanya Asiyah. Begitu pula masyarakat kini. Pesantren bagian Siti Asiyah. Kanan kiri mau tawuran, mau narkoba, mau LGBT, sekarang kono lah. Mau pelacuran, karep kono. Pesantren bagaikan Siti Asiyah yang akan mendidik anak-anak tidak terpengaruh oleh lingkungannya. Boten nggih?